bahwa Allah tidak membedakan orang. Semua diselamatkan, tapi syaratnya apa yang tidak boleh? Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, itu persyaratan pertama. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, kita semua tahu Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam Amsal 1 ayat 7 itu perbulan pengetahuan. Pengetahuan tentang banyak hal. Tidak hanya tahu diri sendiri, tapi juga bagaimana memahami orang lain. Itu juga pengetahuan. Bagaimana juga kita mengolah kehidupan ini, meningkatkan ekonomi, pendidikan dan seterusnya, itu menyangkut pengetahuan. Banyak hal tentang pengetahuan. Tidak cukup waktu kita untuk membahas itu satu persatu. Dan dasarnya takut akan Tuhan. Dan bagaimana caranya Bapak Ibu untuk takut kepada Tuhan? Hari ini di FB saya posting itu tiap hari begitu ya Bapak Ibu. Kita semua pasti menginginkan agar kita selalu didengar oleh Tuhan. Ya kan? Dalam doa itu, Tuhan dengarkanlah doaku. Tuhan pasti dengar. Tapi yang paling utama sebenarnya kita yang harus mendengarkan Tuhan. Amin. Ya, bayangkan kita semua berapa orang di sini Bapak Ibu sekalian, semua doa kita, kepentingan pribadi kita masing-masing, kejengkelan kita, sakit hati kita bilang kepada Tuhan. Dan kita menginginkan Tuhan dengar itu semua. Kira-kira apa yang terjadi kalau Tuhan mengiyakan semuanya itu? Lebih kacau. Tetapi kalau kita semua yang berbeda-beda ini, dengan semua masalah-masalah kehidupan kita, latar belakang kita semua sama-sama mendengar Tuhan yang satu itu. Tuhan yang telah berfirman, kasihilah Tuhan Allah, kasih sama manusia, dan Yesus memberikan contoh, musuh pun dikasihi. Tuhan yang satu. Itu sebabnya setiap kali kita tadi berkata ibadah ini, puji Tuhan, setelah baca firman Tuhan, Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Yang mendengarkan, bukan pertama-tama yang didengarkan oleh Tuhan, tapi kita yang mau mendengar apa kata Tuhan. Kristosentris, bukan mendengarkan apa kata kita, egosentris. Bukan. Apa kata Tuhan? Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara. Memelihara itu kita semua tentu paham. Menghidupkan supaya dia makin bertumbuh, berbuah, menjadi berkat bagi semua. Itu memelihara itu. Dan mengawasinya dari berbagai godaan cobaan-cobaan yang masuk, yang seringkali kita tidak sadari, masuk ke dalam persekutuan kita dan mulai merusak persekutuan kita. Itu dia Bapak Ibu sekalian. Jadi mari kita semua berbahagia, kita peliharalah firman Tuhan setelah kita dengarkan di sepanjang kehidupan kita. Artinya kembali dari egosentris ke kristosentris, karena Tuhan Yesus sudah mengatakan itu dalam Lukas 11 ayat 20. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat bersama Bapak Ibu sekalian, bagaimana apa syaratnya? Masih ayat 35. Setelah takutkan Dia, kemudian dikatakan di sini semua bangsa diselamatkan yang mengamalkan kebenaran. Berkenan kepada mengamalkan kebenaran. Hari ini Bapak Ibu, maafkan saya kalau mengatakan ini juga kadang-kadang terjadi pada diri saya juga. Ada kecenderungan kita sangat kuat untuk membenarkan diri sendiri, bukan mencari kebenaran Tuhan, tapi mulai membenarkan diri sendiri, gitu ya. Itu sering terjadi dalam hidup kita. Orang yang egosentris, yang belum masuk ke kristosentris adalah orang yang selalu mengutamakan dan memaksakan keinginan dirinya sendiri terhadap semua orang. Paksa. Sedangkan Yesus tidak pernah paksa, tidak pernah memaksa siapa. Orang yang kristosentris adalah orang yang mengutamakan kehendak Tuhan di atas segala, bukan mengutamakan yang dia anggap kebenaran dalam dirinya.
soal itu Bapak Ibu, tapi ya ini bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Saya ingin sedikit bersaksi, karena saya juga termasuk tipe orang seperti itu, selalu merasa diri paling benar, sombong, angkuh gitu. Tapi kemudian ada peristiwa yang puji Tuhan merubah banyak hal. 22 tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian, cukup lama. Ketika ada keputusan Tuhan dan harus ditangkap gitu ya. Dan hari-hari waktu itu selama seminggu itu penuh dengan ya situasi yang sangat mencekam di daerah dan sekitarnya. Saya dikatakan surga di bawah itu. Dan waktu itu ada tuduhan yang macam-macam. Dan saya selalu mengatakan bahwa saya tidak salah, saya benar. Yang kami lakukan adalah mengevakuasi, menolong orang. Tidak pernah menyuruh orang untuk menembak atau membunuh, sehingga muncul istilah Panglima Pasukan Merah dan seterusnya. Tidak ada itu. Dan satu hari datanglah helikopter perahu-perahu di TTS akan turun di lapangan Muselekbar itu. Dan semua orang mengatakan waktu itu bahwa saya tidak bersalah. Dia tidak salah, kenapa mau ditangkap? Sampai anak-anak pun ikut-ikutan. TK, SD di luar dari sekolah dan ke lapangan itu menghalangi helikopter supaya jangan turun dengan teriakan, pendeta kami tidak salah. Dalam situasi itu Bapak Ibu, dan waktu itu juga ada sejumlah pengacara masih dari Jakarta yang sudah tiba di Cendena. Kami kembali ke kantor sini. Di pikiran saya waktu itu berkecamuk luar biasa. Satu sisi mengatakan tidak salah, tapi satu sisi lagi mengatakan apa yang terjadi kalau di wilayah ini akan masuk orang-orang yang tidak diinginkan akibat peristiwa ini, akan semakin banyak korban. Pertentangan yang keras di batin. Masuk ke kantor sini di ruangan di mana selalu diadakan rapat, diambil keputusan dan seterusnya. Duduk dan semua teman-teman juga duduk di sini. Di depan itu adalah kitab yang besar. Memang selalu ada di situ sampai hari ini ada di situ. Tidak direncanakan, sama sekali tidak direncanakan. Tapi karena sudah galau macam-macam, saya duduk di situ persis di tengah-tengah kita. Saya langsung membuka Alkitab itu satu kali buka. Dan maka saya langsung di bagian, saya ingat sekali itu bagian agak tengah dan bagian terakhir dari pasal ini. Itu Yeremia 46 ayat 28. Yeremia 46 ayat 28. Apa isinya? Maka kau janganlah takut, hai hambaku Yakub, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku menyertai engkau, segala bangsa yang antaranya engkau cerai-beraikan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Saya senang sekali waktu baca ayat itu. Walaupun kita bukan Yakub jauh lebih hebat. Luar biasa, jangan takut hai hambaku. Sebab aku menyertai engkau, segala bangsa yang antaranya engkau cerai-beraikan kuhabiskan, tapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Senang. Tapi kata-kata berikutnya, mari kita perhatikan bersama. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Ketika kita mengatakan saya tidak bersalah, saya benar dan seterusnya, dan memang di mata semua orang itu benar, tapi Tuhan mengatakan, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Dan ketika membaca itu, Bapak-Ibu sekalian, seketika itu juga saya mengatakan kepada semua orang, besok pagi kita berangkat ke Jakarta. Tuhan yang bilang, tidak bisa. Siapapun yang menghalangi itu, Tuhan akan menghadapi itu. Berangkatlah, akan tiba di sini untuk melanjutkan proses itu. Aku akan mengajar engkau itu. Ini bukan soal saya ya Bapak Ibu sekalian, tapi luar biasa Tuhan
bisa memperingatkan kita dengan berbagai cara. Dekatlah kepada firman. Ketika galau, ketika ada banyak masalah, bacalah firman yang bukan kita cari-cari ayat yang menghantam orang.